Perkenalkan, nama saya Dinda Abduslabi Arsagala. Saya merupakan mahasiswa Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memberikan edukasi apa itu penyakit kanker payudara dan apa hubungan pasien penderita kanker payudara dengan pekerja sosial. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Peksos Medis atau Pekerjaan Sosial Medis yang diajarkan oleh Bapak DRS Juventri MKes. Baik, sebelum saya menjelaskan apa itu kanker payudara, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu penyakit kanker secara umum. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Pertumbuhan sel abnormal ini dapat merusak sel normal di sekitar dan di bagian tubuh yang lainnya. Kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di seluruh dunia. Kanker sering menyebabkan kematian karena penyakit ini umumnya tidak menimbulkan gejala pada awal perkembangannya. Akibatnya, kondisi ini baru terdeteksi dan ditangani setelah mencapai stadium lanjut. Lalu, apa sih pengertian dari kanker payudara? Kanker payudara adalah kanker yang terbentuk di jaringan payudara. Kanker payudara terjadi ketika sel-sel pada jaringan di payudara tumbuh secara tidak terkendali dan mengambil alih jaringan payudara yang sehat dan sekitarnya. Kanker payudara bisa terbentuk di kelenjar yang menghasilkan susu atau lobulus atau di saluran atau ductus yang membawa air susu dari kelenjar ke puting payudara. Kanker juga bisa terbentuk di jaringan lemak atau jaringan ikat dalam payudara. Meski lebih sering terjadi pada wanita, kanker payudara juga menyerang pria. Di Indonesia sendiri, kanker payudara merupakan jenis kanker tertinggi pada pasien rawat inap maupun rawat jalan di seluruh rumah sakit dengan jumlah pasien sebanyak 12.104 orang atau sekitar 28,7%. Setelah tadi saya menjelaskan pengertian secara umum apa itu kanker dan apa itu pengertian dari kanker payudara, di sini juga saya akan menjelaskan bentuk-bentuk kanker payudara. Secara umum, kanker payudara terbagi menjadi dua kategori, yaitu kanker payudara invasif dan non-invasif. Kanker payudara invasif adalah kanker payudara yang berkembang pada sel-sel pembentukan saluran payudara atau disebut duktal invasif. Pada jenis kanker ini dapat menyebar di luar payudara. Adapun kanker payudara non-invasif adalah biasanya ditemukan melalui mamografi karena jarang menimbulkan benjolan. Jenis ini sering disebut prakanker. Jenis yang paling banyak dari kanker ini adalah ductal carcinoma in situ, yang berarti jenis kanker payudara ini bersifat jinak dan ditemukan dalam saluran ductus atau payudara serta belum menyebar. Lalu, apa penyebab kanker payudara? Sampai saat ini penyebab pasti kanker payudara belum diketahui. Yang diketahui adalah faktor-faktor risiko yang dapat meningkatkan terjadinya kanker payudara, yaitu 1. Merokok dan terpapar asap rokok dari perokok pasif. Yang kedua, menopause atau berhenti haid. Biasanya ini setelah umur 50 tahun. Yang ketiga, pola makan yang buruk atau seperti pola makan yang tinggi lemak dan rendah serat, mengandung zat pengawet atau pewarna. Yang keempat, haid pertama pada umur kurang dari 12 tahun. Yang kelima, melahirkan anak pertama setelah umur 35 tahun. Yang keenam, tidak pernah menyusui anak. Yang ketujuh, pernah mengalami operasi pada payudara yang disebabkan oleh kelainan tumor jinak atau tumor ganas. Yang terakhir, di antara anggota keluarga ada yang menderita kanker payudara. Atau bisa dikatakan kanker bisa ditimbul karena faktor keturunan atau gen. Adapun gejala-gejala yang ditimbulkan dari kanker payudara yaitu yang pertama adalah terasa benjolan di payudara dan seringkali tidak berasa nyeri. Yang kedua, terdapat perubahan tekstur kulit payudara. Perubahan kulit tersebut seperti kulit payudara mengeras dengan permukaan seperti kulit jeruk. Yang ketiga, coba perhatikan juga jika terdapat luka pada bagian payudara yang tidak pernah sembuh. Yang keempat, keluar cairan dari puting. Yang kelima, terdapat cekungan ataupun tarikan kulit di payudara. Dan adapun deteksi dini kanker payudara yang dapat kita lakukan adalah yaitu sadari dan sadanis. Yang dimana sadari itu bisa pemeriksaan payudara sendiri, yang dimana kita bisa meraba sendiri area payudara kita, apakah ada benjolan atau tidak, atau apakah ada luka yang tidak pernah sembuh. Dan sadanis, pemeriksaan payudara secara klinis.
Lalu bagaimana sih cara kita mencegah kanker payudara tersebut? Ya, kita bisa menggunakan ada 6 cara pencegahan kanker payudara, yaitu bisa sering disebut dengan singkatan CERDIK, yang dimana kepanjangannya adalah C. Cek kesehatan secara rutin, E. Enyahkan dari asap rokok, R. Rajin aktivitas fisik, D. Diet seimbang, I. Istirahat dengan cukup, K. Kelola stres. Beberapa studi menyebutkan kanker payudara erat kaitannya dengan faktor hormonal serta genetika. Namun, hal yang perlu diingat, pencegahan utama adalah dengan menghindari faktor risiko kanker dengan berperilaku sehat dan menghindari asap rokok. Baik, setelah tadi saya sudah menjelaskan pengertian dari kanker payudara, faktor-faktor apa saja mempengaruhi kanker payudara dan penyebabnya dan sebagainya. Di sini saya juga akan menjelaskan apa sih itu pekerjaan sosial dan apa sih hubungan pekerjaan sosial dengan seorang pasien kanker payudara. Pekerja sosial atau social worker merupakan profesi yang memberikan bantuan ataupun pertolongan berupa pelayanan pada individu, kelompok, maupun masyarakat yang membutuhkan. Adapun peran pekerja sosial yaitu sebagai konselor, motivator, mediator, pelindung, edukator, dan fasilitator. Lalu, apa sih hubungan peran pekerja sosial dengan seorang pasien yang mengalami kanker payudara? Peran pekerja sosial memainkan peran penting dalam mendukung penderita kanker payudara. Beberapa fungsi pekerja sosial dalam konteks ini meliputi yaitu 1. Dukungan emosional. Pekerja sosial dapat memberikan dukungan emosional kepada penderita kanker payudara dan keluarganya. Mereka membantu dalam mengatasi stres, kecemasan, dan depresi yang mungkin muncul selama diagnosa, pengobatan, dan pemulihan. Yang kedua, edukasi dan informasi. Pekerjaan sosial menyediakan informasi dan edukasi tentang kanker payudara, termasuk opsi pengobatan, efek sampingnya, dan cara mengelola mereka. Mereka juga membantu penderita kanker payudara dan keluarganya memahami hak-hak mereka, sumber daya yang tersedia, dan keputusan perawatan yang dapat diambil. Ketiga, sebagai koordinasi keperawatan. Pekerja sosial membantu dalam mengkoordinasikan perawat medis dan dukungan sosial bagi penderita kanker payudara. Mereka dapat membantu mengatur janji temu medis, akses ke layanan pendukung seperti dukungan psikologis dan nutrisi, serta koordinasi layanan rumah sakit dan komunitas. Dan yang keempat, pendampingan dan konseling. Pekerja sosial memberikan pendampingan dan konseling kepada penderita kanker payudara dan keluarganya dalam mengatasi tantangan fisik, emosional, dan sosial yang timbul akibat penyakit ini. Mereka memberikan ruang bagi penderita untuk berbicara tentang pengalaman mereka dan membantu mereka menemukan strategi coping yang aktif. Dan yang terakhir, peran Pekses menjadi advokasi. Pekerja sosial bertindak sebagai advokat bagi penderita kanker payudara, membantu mereka dalam mendapatkan akses ke perawatan yang berkualitas, dukungan finansial, dan hak yang layak. Melalui peran mereka, pekerja sosial memberikan bantuan holistik yang sangat berarti bagi penderita kanker payudara dan keluarganya dalam menghadapi tantangan yang dihadapi selama perjalanan penyakit ini. Baik, inilah yang dapat saya sampaikan tentang edukasi penyakit kanker payudara dan pengertian dari pekerja sosial. Lalu apa sih hubungan seorang pekerja sosial dan pasien penderita kanker payudara? Jika ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton.